Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class untuk mata kuliah valuasi lingkungan. Mohon maaf, ini videonya agak terlambat karena banyak hal yang harus dilakukan. Selain itu saya kemarin agak nggak enak badan gitu. Oke, jadi kemarin kan sudah pada ngumpulin pertanyaannya lewat Google Form dan pertanyaannya bagus-bagus banget. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Hari ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin itu tentang choice experiment method. Jadi ini sebenarnya metode valuasi lingkungan yang hampir sama dengan CVM yang kemarin itu, tetapi bedanya di sini cara membuat skenarionya dan juga cara menjawabnya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Yang paling banyak pertanyaannya adalah tentang skenario. Jadi semacam gimana sih cara untuk membuat skenarionya, kok beda sama yang CVM kemarin gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nih secara skematis kira-kira seperti apa. Yang pertama nih, misalnya anggaplah skenario itu adalah ini sisi yang pink ini ya. Jadi kotak yang pink ini skenarionya tuh kira-kira kita akan menyusun di sini. Nah, skenarionya misalnya adalah riverside upgrading. Kita tentukan dulu yang pertama adalah atribut-atributnya. Di sini saya menggunakan 3 atribut ya. Jadi yang ada atribut 1, atribut 2, atribut 3 gitu misalnya. Terus yang pertama atribut 1 saya masukin promenade. Jadi kira-kira dalam skenario saya akan membangun promenade atau area pedestrian. Terus kemudian yang kedua adalah park atau open space. Terus yang ketiga adalah flood mitigation. Jadi ada 3 atribut di sini. Nah, setelah itu, dari atribut-atribut tersebut harus kita set levelnya. Jadi misalnya level 1, 2, 3 untuk setiap atributnya. Nah, ini sebenarnya pelevelan ini nih nggak pakem harus 1, 2, 3 gini ya, tapi misalnya cuma 2 aja, atau misalnya bisa sampai 5 atau 10, silahkan. Cuma harap diingat masing-masing bahwa semakin banyak levelnya atau dan semakin banyak atributnya juga, itu akan semakin banyak kemungkinan kombinasinya. Jadi saya di sini yang paling gampang masing-masing atribut itu ada 3 level. Nah, terus kemudian saya set seperti ini. Misalnya untuk promenade itu level satunya adalah tidak ada sama sekali, terus level 2-nya adalah standar atau di sini saya mungkin promenade yang standarnya tuh cukup untuk pejalan kaki ya. Jadi walkable. Terus yang ketiga levelnya adalah extended atau dia tuh cukup untuk dimasuki oleh kendaraan-kendaraan emergency, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah open space. Di sini open space-nya yang saya set yang level satunya adalah gak ada sama sekali atau none. Terus kemudian open space-nya yang kedua, untuk level keduanya itu ada pavement sekitar 5 meter. Terus yang ketiga ada yang berupa park atau taman gitu ya, panjang 15 meter. Terus kemudian yang untuk flood mitigation-nya di sini ada 3 level juga. Yang pertama adalah retaining wall atau cuma tembok gitu aja. Terus kemudian ada riverbank 5 meter, itu maksudnya saya akan memundurkan area sempadan sungai sepanjang 5 meter ditambah dengan tanggul sesuai dengan standar. Terus yang ketiga untuk level 3-nya ada riverbank ditambah 15 meter atau area sempadannya itu diperluas sejauh 15 meter dan kemudian ditambah dengan tanggul yang standar. Nah, setelah itu langsung disusun kombinasi-kombinasinya. Misalnya nih, lagi-lagi saya bikin 3 aja ya. Yang pertama adalah status quo, terus kemudian standar, dan kemudian ideal. Nah, di situ kan tadi saya ada yang sudah saya set level 1, 2, 3. Nah, ini saya masukin aja langsung level 1 sama level 1, level 2 sama level 2, level 3 sama level 3. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya dalam kebutuhan kajian atau penelitiannya itu memerlukan kombinasi-kombinasi yang berbeda, nggak harus yang 1 sama 1, 2 sama 2 gitu ya. Tapi misalnya 1 sama 2 sama 3 dikombinasikan, itu silahkan aja. Tapi ya itu tadi saya bilang ya, kalau semakin banyak teman-teman setting atribut dan setting levelnya, itu akan semakin banyak kemungkinan kombinasinya. Dan yang mau Anda pilih untuk benar-benar dijalankan di real survey itu harus benar-benar dipilih yang bisa terhindar dari bias gitu. Di sini kira-kira ilustrasi dari skenarionya itu tadi seperti ini ya. Jadi ada gambarannya termasuk atribut-atributnya, promenade, open space, dan flood mitigation. Bisa dilihat di sini dia level-levelnya juga seperti apa. Kemudian yang kedua ini adalah yang standar. Nah, bisa dilihat juga kan kira-kira seperti apa perbedaannya dengan skenario yang status quo tadi.
Dan ini adalah ilustrasi dari skenario yang ideal. Nah, di sini bisa dilihat ada promenade, ada open space, dan flood mitigation yang kita setting sebagai idealnya. Kemudian ada price atau harga. Jadi perbedaan yang mendasar dari CVM dengan choice experiment atau kita sebut CE itu adalah harganya. Kalau CVM itu bisa kita menggunakannya bidding, tapi kalau CE ini kita langsung menentukan harganya. Jadi para responden itu tinggal milih aja seperti itu. Nah, di sini dari 3 skenario tadi berapa rupiah, berapa rupiah, berapa rupiah itu kita bisa tentukan. Misalnya seperti ini, untuk status quo karena memang tidak akan ada intervensi apa-apa, maka itu hanya 0 rupiah. Kemudian untuk yang standar misalnya 5.000 rupiah, dan untuk yang skenario ideal itu adalah 10.000 rupiah. Jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi ada skenario ideal, kemudian standar, dan status quo. Di dalamnya ada atribut-atributnya dan juga ada harganya. Secara singkat kita bisa lihat seperti ini. Jadi yang pertama adalah set attributes, yang kedua levels, yang ketiga set combinations, dan yang keempat adalah tentukan price atau harganya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan dari Akila Salma Kamila. Izin bertanya Bu, silahkan. Terkait CI, kira-kira aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun skenario-skenario agar dapat dibuat secara optimal dan tepat sasaran, selain mempertimbangkan dari segi harganya yang sesuai dengan responden. Terima kasih Bu, sama-sama pertanyaannya. Semoga sehat selalu. Kalian juga ya. Jadi untuk penyusun skenario ini yang pertama adalah harus sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Nah, teman-teman misalnya ketika membuat kajian atau penelitian itu kebutuhannya apa, jadi disesuaikan dengan pertanyaan penelitiannya. Yang kedua, objeknya harus jelas. Kalau dalam hal ini misalnya jasa ekosistem apa yang mau dinilai. Pertanyaan kedua, ada kira-kira berapa atribut yang ideal yang ada dalam suatu skenario agar tidak terjadi kebingungan dan kebosanan, yang mana itu akan berpotensi untuk menjadi bias dari Jalu ya. Jadi di sini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian tadi ya, dan objek juga harus jelas, jasa ekosistem apa. Nah, atribut apa saja yang akan dinilai itu prinsipnya gini. Semakin banyak atribut, semakin banyak kemungkinan kombinasinya. Jadi sebisa mungkin dibuat sesimpel mungkin supaya tidak terjadi bias. Salah satu biasnya adalah kebosanan yang dirasakan oleh responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di choice experiment method. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Ramina Mira Putri. Dapatkah kita memprediksi kemungkinan pilihan yang dominan diambil oleh responden mengenai alternatif yang dibuat? Bisa sih, tapi dalam research itu apapun bisa terjadi ya. Nah, logically gini, peneliti expect-nya hasilnya itu mendekat ke yang ideal. Tetapi responden itu biasanya respondennya mendekati ke yang termurah. Jadi pengorbanannya itu yang paling sedikit. Jadi seperti prinsip ekonomi gitu. Makanya biasanya dibuat 3 opsi. Di sini ada ideal, standar, yang mana standar itu biasanya yang compromise-nya, dan status quo atau kondisi yang saat ini terjadi tanpa intervensi apa-apa. Dari Margareta Roselin, agar kita bisa memberikan nilai yang tepat untuk tiap skenario, apakah harus dilakukan pretest seperti di CVM? Pretest? Yes. Nilai atau harga yang dipakai di dalam real test itu sebaiknya berdasarkan dari hasil pretest, yang mana pretestnya itu biasanya atau lebih baiknya itu open end question, jadi supaya respondennya itu bebas untuk memberikan preliminary value yang pengen kita lihat. Kemudian dari Andika Banguntaji, dalam materi kuliah disebutkan tahap pelaksanaan CI poin ketiga adalah pembuatan skenario. Dalam pemahaman saya ini adalah skenario tunggal, apakah bisa dibuat multi skenario? Jadi gini, dalam CI itu skenarionya hanya satu, tapi pilihannya bisa beberapa, dan yang dipilih tuh hanya satu aja. Nanti di akhir akan saya jelaskan kira-kira seperti apa pelaksanaannya ya. Kemudian beda skenario itu beda kajian di sini ya. Jadi untuk multi skenario mungkin skenario 1, skenario 2, skenario 3 itu dijadikan kajian sendiri-sendiri. Lanjut untuk determining price. Jadi yang pertama itu dari literatur yang saya baca adalah market analysis and identify price range of the product. Jadi misal objek yang Anda valuasi ini bukan barang market ya, atau misalnya dia adalah barang yang berupa fasilitas umum. Nah, itu tapi dia mempunyai harga market yang mana itu adalah harga dari elemen-elemennya. Misalnya untuk construction cost atau production cost-nya. Itu bisa dimasukkan sehingga bisa menetapkan untuk
harga yang akan kita valuasi. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan pretest. Jadi yang tadi sudah saya bilang untuk menentukan harga di dalam penggunaan choice experiment method ini juga menggunakan pretest. Misalnya di sini ada total 30 responden untuk pretest. Harga yang mereka sanggup bayarkan untuk jasa ekosistem tersebut adalah sekian. Tadi dari open end question, sehingga di sini terlihat variasi jawabannya sangat beragam ya. Dari hasil respon pretest itu kemudian kita set intervalnya, misalnya dari yang merespon 0, misalnya di sini ada 4 orang, kemudian 500, 1000 dan seterusnya sampai 13.000, itu kita set dalam bagian seperti ini intervalnya bagaimana. Setelah itu kita set juga vektornya. Di sini saya menentukan ada low, medium, dan high. Yang low itu di bawah 500, kemudian medium itu 500 sampai 5000, dan yang high itu ada di 5000 sampai dengan 10.000. Dengan demikian saya setting untuk harga di dalam skenario saya itu ada untuk status quo adalah 0, kemudian untuk standar itu adalah 5000, dan yang untuk ideal itu adalah 10.000. Nah, untuk garis merah itu yang putus-putus itu adalah kecenderungannya. Jadi seperti biasa ya, jadi kalau orang tuh kan ketika semakin mahal itu semakin sedikit. Untuk garis kuning itu adalah garis rata-ratanya dari hasil pretest. Atribut-atribut price tadi kemudian kita langsung masukkan ke dalam skenario. Jadi kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah yang ideal itu 10.000, kemudian yang standar itu 5.000, dan yang status quo itu 0. Pertanyaan dari Alia Puspita. Di PPT slide ke-21 tentang Determine Price in CE Survey, itu disebutkan bahwa step 1 market analysis and identifying price range of the product, dan di kanannya juga tertulis market analysis and identifying price range of the product. Nah, saya jadi sedikit rancu nih. Yang market analysis di CE yang notabene adalah non-market valuation ini gimana ya, Mbak? Iya, itu tadi agak bingung ya emang kenapa di sini ada market analysis, padahal di dalam CE ini kan biasanya digunakan untuk evaluasi barang-barang yang non-market. Nah, sebenarnya objek valuasi yang non-market tadi itu elemen-elemennya tetap bisa mempunyai harga secara market, misalnya dari construction cost atau production cost tadi ya. Nah, kemudian dalam menentukan harga di CE itu juga bisa menggunakan tadi market analysis, atau yang kedua kita bisa menggunakan pretest. Nah, saya sendiri prefer menggunakan hasil pretest ya, terutama untuk objek-objek valuasi yang dia tuh intangible, misalnya bequest atau existent value. Selanjutnya dari Fani Alvira Hasanah, apakah yang dimaksud dengan price factor? Itu tadi ya yang low, medium, dan high atau tinggi, sedang, rendah dalam kita menentukan harga di choice experiment method. Lanjut dari Khalisa Meirilia Hairunisa, supaya masyarakat dapat price yang menurut mereka baik atau murah, kalau bisa nggak bayar. Tetapi masing-masing skenario pasti butuh pemeliharaan, dan seringnya terjadi di Indonesia infrastruktur rusak karena nggak dipelihara. Itu gimana ya, Bu? That's why we need valuation. Salah satunya adalah untuk mengukur visibility atau di sini kemampuan public financing dan keikutsertaan masyarakat dalam project atau kebijakan tersebut. Well, berkaca dari banyaknya fasilitas atau infrastruktur yang rusak atau biasanya tuh mangkrak gitu ya. Karena value dari fasilitas atau infrastruktur itu sendiri sebenarnya tidak sebanding bagi masyarakat dengan cost-nya. Jadi masyarakat mungkin value-nya tidak terlalu tinggi, sementara cost untuk membangun fasilitas atau infrastruktur itu sebenarnya cukup tinggi. Dari Rayhan Virus, apakah besaran atau nilai trade-off tiap pilihan itu harus berbeda sedikit atau banyak? Tetapi secara tidak langsung berarti pembuat CE dapat mengarahkan pilihan narasumber dengan membuat perbedaan yang signifikan. Jadi trade-off itu bedanya banyak atau sedikit menyesuaikan kebutuhan kajian atau research-nya itu sendiri sih. Jadi balik lagi ke tujuan penelitiannya ya. Nah, logically juga, peneliti itu ekspektasinya itu ke arah yang ideal, tetapi biasanya responden itu lebih berharap ke yang murah atau ke yang pengorbanannya paling sedikit. Dan buat si peneliti itu biasanya nggak berharap untuk responden menjawab ke arah status quo. Seperti itu sih. Pertanyaan tentang status quo, ini yang pertama dari Yudi Priyatno. Responden diberikan pilihan A, B, dan tidak kedua-duanya. Apabila dari hasil keseluruhan banyak responden lebih memilih pilihan tidak kedua-duanya, atau di sini biasanya disebut status quo ya.
Apakah ada kemungkinan program tidak jadi dilaksanakan? Terus, bagaimana jika program tersebut memiliki peran yang penting di dalam keberlangsungan lingkungan hidup? Oke, kita balik lagi ke sana tadi. Yang tujuan valuasi lingkungan adalah salah satunya mengukur visibility, yang mana di situ juga mengukur kemampuan public financing dan juga keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam sebuah proyek atau implementasi dari sebuah kebijakan. Nah, hasil yang status quo ini tadi bisa berarti yang pertama adalah proyek atau kebijakan tersebut tidak visible atau kualitas proyek atau kebijakannya dipersepsi oleh masyarakat itu nggak bagus gitu ya. Atau yang kedua adalah masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh responden masing-masing masih kurang edukasi mengenai kebijakan atau proyek tersebut. Nah, jika itu penting, maka cenderung yang kedua ya, kurang edukasi. Jadi karena kurang edukasi dia value-nya menjadi rendah. Masih tentang status quo, kali ini pertanyaannya dari Anissa Nisita. Yang pertama, ada pilihan tidak keduanya atau status quo dalam kuesioner, mengingat jawaban tersebut tidak memberikan informasi apapun terkait bagaimana individual men-trade off atribut-atribut yang ada dan apa artinya ketika banyak yang memilih jawaban-jawaban tersebut. Nah, status quo dalam CVM ya, itu dinyatakan ke dalam protes respon atau misalnya dia menjawab ketika di bidding sekian dia menjawab no, kemudian di bidding turun lagi dia tetap menjawab no, itu protes respon. Artinya dia sebenarnya udah puas dengan keadaan yang saat ini. Nah, kemudian di dalam CE status quo itu diperlukan untuk mewadahi si protes respon tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita hanya memberikan pilihan yang apa ya, skenario yang kita rencanakan itu nanti ketika ada orang yang sebenarnya sudah puas dengan keadaan atau kondisi saat ini tuh tidak ada pilihannya di situ. Jadi di dalam questionnaire CI sebaiknya tetap ada status quo option. Nah, yang kedua, bagaimana strategi agar CI dapat diterapkan dengan baik atau menghindari bias di low income country di mana kemampuan literasinya cenderung kurang. Ini sebenarnya mirip sama yang tadi ya. Jadi di sini mungkin ada kemungkinannya bahwa responden itu masih kurang edukasi terhadap objek yang kita valuasi tersebut ya. Jadi di sini menurut saya lebih baik dilakukan edukasi sembari mengisi kuesioner. Jadi gimana ya? Kalau dalam penelitian saya itu misalnya kita memberikan brief information mengenai objek yang akan divaluasi sehingga semua responden kita itu mempunyai basic knowledge yang sama, at least dari peneliti mengenai objek yang kita valuasi itu sehingga ini bisa menghindari bias. Survei desain, ini ada pertanyaan dari Rita Nur, bagaimana cara menentukan jumlah sampel yang harus diambil? Apakah harus melalui perhitungan statistika atau hanya asumsi perkiraan saja? Ini sama dengan metode CVM kemarin. Jadi sebisa mungkin merepresentasikan populasi, jadi jumlahnya berapapun itu harus bisa merepresentasikan populasinya. Jadi misalnya kalau CVM itu biasanya untuk satu populasi, misalnya satu kabupaten gitu ya, saya ambil 300 lah kira-kira. Dari Gracia Serafina, hai Grace, apakah model sampling yang digunakan pada CI lebih baik bersifat random atau bisa juga berupa targeted sampling? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Oke, jadi ini juga kembali ke objek valuasinya itu apa gitu. Dan sebisa mungkin kalau menggunakan CV atau CI ini itu pakai metode random sampling atau stratified random sampling. Apakah CI ini dipengaruhi skala luasan tertentu? Misal contoh CI lebih optimal digunakan di skala kabupaten atau kota. Dari Immanuel Dian Pauti. Oke, Noel, tidak. Jadi ini lebih dipengaruhi oleh objek valuasinya ya. Jadi jasa ekosistem apa yang akan divaluasi dan tujuan valuasinya itu apa, mau dipakai apa hasilnya. Dari Triyoso Astanto, contoh ada kegiatan untuk revitalisasi sungai A. Nah, di setiap segmen sungai memiliki permasalahan dan treatment masing-masing yang berbeda-beda. Karena beda karakteristik tiap segmennya, apabila suatu kegiatan atau proyek ini dijadikan satu kegiatan kajian untuk bahan membuat kebijakan, apakah nantinya beberapa skenario untuk tiap-tiap segmen bisa diakumulasi? Sebaiknya kajian dibuat untuk masing-masing segmen karena atribut yang digunakan beda-beda, tetapi kemudian kalau misalnya ini diakumulasi
mungkin jadi nggak apple to apple seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada satu kajian, satu segmen itu mungkin lebih baik. Tapi misalnya ingin beberapa kajian itu diakumulasi menjadi satu, mungkin harus atribut dan juga levelnya mungkin harus sama agar bisa hasilnya itu diakumulasi dan diperbandingkan secara apple to apple. Jadi banyak juga nih yang bertanya mengenai apa sih bedanya CV sama CVM. Seperti Kezia Kirana ini juga bertanya, pada saat apa kita harus menggunakan CE dibandingkan dengan CVM? Jadi ini tergantung dari tujuan kajian atau research-nya. Jika ingin mengetahui value dari single scenario, itu lebih baik menggunakan CVM. Tetapi jika ingin mencari nilai per atributnya, itu bisa menggunakan CE. Nah, dalam penelitian saya, itu CVM tidak bisa untuk memisahkan atau distinguish value for each attribute. Jadi CVM itu hanya bisa untuk melihat nilai dari single scenario. Sementara itu, di sini ada penelitian dari Jin et al. Tahun 2006 menyatakan bahwa there is no significant difference found between the values derived from the two methods. The results suggest that both double-bounded CVM and CE can be successfully implemented for environmental valuation. Jadi untuk valuasi lingkungan bisa menggunakan CV ataupun menggunakan CE, itu sama aja, tetapi kita melihat lagi tujuannya kita mau melihat nilai dari satu skenario secara utuh atau kita ingin melihat nilai dari per atributnya. Kemudian dari Muhammad Alfi Hilman, sebenarnya antara CVM dan CE ini mana yang lebih dapat dipakai untuk kalangan masyarakat luas, karena mungkin masyarakat tidak semuanya bisa langsung paham dengan proses valuasi lingkungan ini. Terima kasih Mbak. Sama-sama Alfi. Jadi ini CV maupun CE itu sama-sama bisa dipakai, tergantung bagaimana peneliti menjalankannya. Jadi semakin mudah dipahami pertanyaannya, semakin berkualitas juga responnya. Jadi jika diperlukan kita bisa memberikan informasi atau brief knowledge atau edukasi terhadap responden sebelum menanyakan willingness to pay atau memilih pilihan kombinasinya. Jadi di dalam CE kan kita memilih pilihan kombinasinya, kita bisa memberikan brief education kepada respondennya dulu. Lanjut dari Aziza menanyakan lebih efektif menggunakan metode CVM atau CE pada kasus valuasi yang objeknya berskala makro, contohnya penerapan kebijakan LP2B. Saya pilih CVM karena kebijakannya itu bisa jadi single scenario dan tidak menggunakan atribut-atribut. Tetapi jika di dalam kebijakan tersebut itu mau menilai atribut-atribut yang ada di dalamnya, itu bisa menggunakan CE. Terus dari Sekar Dewinda Santi, yang pertama dengan CVM ditawarkan satu skenario yang kemudian responden memilih nilai-nilai atau bit value di dalamnya. Sedangkan CE ditawarkan beberapa skenario, kemudian responden memilih nilai-nilai atau bit value pada masing-masing skenario. Yang kedua, pada metode CE dalam pengisian kuesioner, apakah responden hanya memilih dan mengisi satu skenario saja atau semua skenario harus diisi? Oke. Jadi dalam pelaksanaan kuesionernya mungkin saya akan menjelaskannya dalam gambar berikut ini ya. Inilah kira-kira perbedaannya CVM dengan CE dalam bentuk kuesionernya. Jadi dalam CVM itu kita sudah merancang skenarionya yang idealnya. Jadi dalam satu single skenario di dalamnya itu termasuk atribut-atributnya itu sudah menjadi satu. Terus kemudian pertanyaan willingness to pay-nya itu seperti ini. Apakah Anda bersedia membayar untuk keseluruhan skenario tersebut sebanyak 10.000? Nah, kemudian respondennya akan menjawab yes atau no. Nah, di sini diasumsikan respondennya menjawab yes ya. Nah, sedangkan di sisi lain CE di sini ada dalam satu skenario itu ada 3 pilihan, yang mana ada pilihan ideal, standar, dan status quo. Nah, pertanyaan mengenai willingness to pay-nya di sini adalah centang opsi pilihan Anda di sini. Nah, di dalamnya kan sudah ada harganya atau harga itu sudah menjadi atributnya. Jadi responden itu tinggal memilih saja mana yang paling merepresentasikan preference mereka. Misalnya di sini sama-sama 10.000 ya tadi dengan CVM, responden kemudian menjawab yang ideal atau memilih opsi yang ideal.
Oke, sekian Q&A mengenai choice experiment method. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan untuk tanya kepada saya atau di kolom komen. Semoga Q&A hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan tetap semangat belajarnya untuk persiapan UTS. Di rumah aja dan tetap UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, keep your health, dan tetap semangat belajarnya. Bye.